Syekh, Iran itu zalim. Iran itu membunuh dan membantai banyak warga Suriah. Iran menzalimi umat Islam. Iran menyiksa warga Suriah saat perang kemarin. Iran mencaci maki, Syiah itu mencaci maki sahabat Rasulullah, mencaci maki istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci negara Sunni, mereka mengkafirkan negara Sunni. Syiah lebih bahaya dari Zionis. Pasti bakal ada yang mengatakan seperti itu, teman-teman. Dan di sini jawabannya insyaallah kita harus pelan-pelan, tidak perlu emosi. Yang pertama, teman-teman, Iran memang menyakiti banyak warga muslim di Suriah. Itu sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri sama sekali karena sudah terbukti dan sudah kita lihat dengan mata kita sendiri, teman-teman. Tetapi ketika mereka menyakiti warga muslim, apakah mereka tergolong kafir misalnya? Lah, mereka tetap muslim, tapi muslim zalim. Taib, kira-kira kalau muslim melawan kafir, kita dukung siapa? Jelas yang muslim. Kalau muslim zalim melawan kafir, kita dukung siapa? Tetap juga mendukung yang muslim yang zalim itu, teman-teman. Karena walaupun dia zalim, tetap namanya muslim. Kalaupun ada muslim yang menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya melawan yang kafir, kita mendukung siapa? Kita mendukung muslim yang menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya. Kalau Islam melawan kekufuran, antum mau dukung siapa? Antum mau netral? Antum mau diam? Antum mau senang dengan terbunuhnya banyak orang muslim walaupun beda mazhab, teman-teman? Padahal salatnya menghadap kiblat yang sama. Banyak perbedaan, memang banyak perbedaan. Syiah itu saya nggak benarkan akidahnya. Sudah kami buat banyak kajian tentang kesesatan Syiah, tentang akidahnya yang menyimpang, tentang pemahamannya yang menyimpang terhadap Islam. Tapi ini sekarang konteks perang, teman-teman. Ini sekarang konteks di mana Islam melawan kekufuran. Teman-teman, ada satu hal juga yang perlu kita jelaskan dan terangkan. Kata siapa Syiah lebih bahaya dari Zionis? Wallahi teman-teman, kalimat ini sangat bahaya. Kenapa? Karena kalimat ini sangat menyenangkan hati para Zionis. Sangat menyenangkan hati Israel ketika ada orang muslim yang bingung, konsentrasinya hilang, sehingga dia gagal menentukan mana musuh utamanya, sehingga dia mengatakan Syiah lebih bahaya dari Zionis. Pasti Zionis senang. Pasti Zionis senang melihat kita terpecah belah dari dalam. Orang muslim mengira saudaranya yang muslim yang beda mazhab lebih bahaya dari musuhnya yang jelas kafir. Lebih bahaya dari orang yang terang-terangan memusuhi Islam. Lebih bahaya dari orang yang terang-terangan mencela dan mencaci maki Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan teman-teman, ana ingin menyampaikan beberapa kutipan yang penting sekali kita pelajari. Ana nggak tahu pemikiran ini sumbernya dari mana, tapi yang pasti sumbernya busuk sekali. Karena ulama-ulama kita dari zaman dahulu sampai hari ini tidak pernah berpikir seperti ini. Bahkan teman-teman, Imam Ibn Taymiyah yang terkenal tegas terhadap Syiah, ini terkenal beliau tegas terhadap Syiah, terhadap Sufi dan lain-lain. Beliau pernah mengatakan, kullu man kana mu'minan. Dengar teman-teman, sangat penting. Kullu man kana mu'minan bima jaa bihi Muhammad fahuwa khairun min kulli man kafara bih. Setiap orang yang beriman terhadap ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, maka ia lebih baik daripada orang yang mengingkarinya. Wa in kana hadzal mu'min min ahli al-bid'ah aw min al-khawarij أو من الشيعة أو من المرجئة فإن اليهود والنصارى كفرا معلوما من الدين بالضرورة. Walaupun orang yang beriman itu berasal dari kalangan ahlul bid'ah, berasal dari kalangan khawarij, berasal dari kalangan syiah, berasal dari kalangan murji'ah, karena sesungguhnya Yahudi dan Nasrani adalah kafir dengan kekufuran yang sudah diketahui secara pasti di dalam agama. Imam Ibn Taymiyah juga pernah mengatakan, bahkan jika dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, maka tetap dia lebih baik daripada orang yang kafir secara terang-terangan dan menyatakan kekufurannya. Bahkan teman-teman, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, al-farahu bintisari al-kuffari ala al-muslimin min nawaqidil muwalati fil iman.
bergembira atas kemenangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, termasuk bagian dari pembatal loyalitas iman dalam agama, nawaqidul wala. Jadi teman-teman, yang gembira Israel menyerangi Iran, ini sangat bahaya dalam urusan akidah. Bahkan teman-teman, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, perhatikan siapa? Muhammad bin Abd al-Wahhab pernah mengatakan, "Man azhara as-surur bi'adhal muslimin fahuwa kafirun li'annahu yuzhiru bughda ma yurdillah." Barang siapa yang menampakkan kegembiraan atas penderitaan kaum muslimin, maka ia adalah kafir. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengkafirkannya karena ia telah menampakkan kebencian terhadap sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur teman-teman, jujur ya, ini curhat dari hati. Ana sakit hati dengan Iran. Kenapa? Karena Iran menyakiti banyak saudaraku di Suriah. Menyakiti banyak orang di Suriah, membantai banyak orang di Suriah, menyerangi Suriah dengan sangat kejam. Tetapi di waktu yang sama, Ana kagum sama Iran juga. Iya, Ana tidak malu menyampaikan hal ini teman-teman. Karena faktanya teman-teman, Iran adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang ditakuti sama Israel. Israel tidak takut sama Arab Saudi karena teman dekat. Israel tidak takut sama Mesir karena besti. Satu-satunya negara yang ditakuti sama Israel adalah Iran, teman-teman. Iran kenyataannya di lapangan tidak pernah berhenti memberikan dukungan terhadap Palestina sejak berdiri tahun 79 sampai hari ini. Konsisten dengan hal ini teman-teman. Anak kadang-kadang heran, apakah Arab tidak malu kalau ngasih bantuan itu cuma bantuan logistik dan itu pun tidak banyak. Kalaupun banyak, bukan ini dukungan yang diharapkan saudara kita di Palestina. Kita semua tahu saudara kita di Palestina itu butuh apa. Dan sekarang dukungan logistik pun dihalangi teman-teman. Bahkan di beberapa negara Arab sekarang, mengangkat bendera Palestina itu bisa dipidana. Wallahi, ini persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat bendera Palestina di beberapa negara Arab bisa dipidana teman-teman. Ana tahu secara langsung yang lagi umrah dan dia di kota Madinah. Kemudian dia salat biasa di Masjid Al-Aqsa, salat biasa di Masjid Nabawi, Masya Allah. Semoga kita salat di Masjid Al-Aqsa. Amin ya Rabbal Alamin. Dia salat di Masjid Nabawi dan dia membawa case yang ada bendera Palestina. Jadi case saja, dia enggak bawa bendera besar, enggak. Cuman case HP-nya saja ada bendera Palestina. Dia ditangkap oleh askar di sana dan dia ditanya-tanya selama introspeksi selama 6 jam dan dia dideportasi teman-teman karena dia melakukan tindak pidana. Tindak pidana yaitu mengangkat bendera Palestina di Masjid Nabawi. Sejak kapan mengangkat bendera Palestina di Masjid Nabawi itu merupakan tindak pidana. Terus kalau tidak boleh membawa bendera di Masjid Nabawi, kenapa masih ada bendera Arab Saudi dan yang lain di sana? Ini bukan pembahasan kita sekarang teman-teman, tetapi kesimpulannya, di dalam perang ini teman-teman, di dalam kondisi ini, kita wajib untuk berpihak. Kita wajib untuk menunjukkan support kita kepada pejuang yang ada di dalam lapangan. Kita tidak bisa membatasi bantuan orang kepada Palestina. Kalau Sunni yang membantu, kita support, luar biasa. Tapi kalau Syiah yang membantu, kita membatasi. Enggak. Ini pura-pura membantu. Ini zalim teman-teman. Ini berstandar ganda. Ini tidak adil teman-teman. Orang kafir pun kalau membantu Palestina, kita support dan kita dukung dan kita berterima kasih kepada kita. Apalagi Iran yang Syiah teman-teman. Kita tidak boleh netral teman-teman. Kita tidak boleh di tengah-tengah. Kita harus menunjukkan keberpihakan kita teman-teman. Netral di dalam kondisi yang seperti ini merupakan pengkhianatan. Sekali lagi teman-teman, supaya Ana tidak disalahpahami. Syiah, Ana tidak pernah membenarkan akidahnya. Ana tidak pernah membenarkan pendapat-pendapat sesatnya. Ana tidak pernah membenarkan hal-hal buruk yang mereka lakukan. Ana tidak pernah membenarkan pandangan mereka terhadap imamah, terhadap kepemimpinan. Tetapi sekarang ini bukan waktunya membahas hal ini. Sekarang ini bukan waktu yang tepat. Sekarang mereka berjuang di dalam lapangan. Banyak warga Iran yang Muslim dibunuh oleh Israel. Kita harus menunjukkan empati kita dan kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita kepada mereka yang senantiasa melindungi Palestina, yang senantiasa
memberikan support kepada Palestina. Daripada kita sibuk teman-teman, menjatuhkan orang-orang yang membantu Palestina di lapangan, kenapa kita tidak sibuk menyalahkan diri sendiri yang tidak bantu sama sekali, teman-teman. Teman-teman, orang yang senang dengan meninggalnya orang Muslim, akidahnya wajib dipertanyakan. Orang yang senang dengan serangan Israel terhadap Iran, akidahnya wajib dipertanyakan. Orang yang tidak senang dengan binasannya orang zalim di Israel, akidahnya wajib dipertanyakan. Ternyata teman-teman, banyak orang yang mengaku akidahnya lurus sekali, tauhidnya lurus sekali, ternyata akidahnya bermasalah karena wala dan baraknya bermasalah, teman-teman. Pesan terakhir yang ana mau sampaikan kepada teman-teman, ini pesan terakhir. Wallahi, kemenangan sudah dekat. Ana bisa melihat kemenangan dengan mata ana sendiri, teman-teman. Dan Israel akan membinasakan dirinya sendiri dengan rasa arogan, dengan rasa sombong dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Israel tidak mengerti Sunni dan Syiah. Ini kenyataan, teman-teman. Ketika mereka membuat aksi protes di jalan, mereka mencela Nabi Muhammad dan mencela umat Islam. Bukan mencela bukan mencela Sunni saja, bukan mencela Syiah saja. Mereka mencela Muslimin. Mereka tidak mengerti Sunni dan Syiah. Mereka mengerti umat Islam harus dimusuhi, umat Islam harus dibinasakan. Dan kita tidak boleh terpecah belah di dalam waktu yang sulit ini. Kalau kita bersatu dengan orang yang akidahnya berbeda, itu tidak berarti kita membenarkan akidahnya. Tolong, ini dua hal yang berbeda. Kemenangan sudah sangat dekat. Musuh kita tidak mau kita bersatu. Musuh kita mau kita tetap terpecah belah, puluhan kelompok, puluhan pendapat, puluhan aliran, supaya dia lebih mudah menghancurkan kita.